Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 25 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita masih mengkaji bab keutamaan zuhud di dunia. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundakku, dan ketika itu Abdullah ibn Umar usianya masih muda, masih belia. Katakan usianya belasan tahun, 15 atau 14. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, seperti musafir, atau orang yang istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan.
Jadi abiru sabil adalah orang yang istirahat sejenak. Contohnya kita istirahat di rest area untuk melanjutkan perjalanan kita yang selanjutnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiri sabah." Jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya pagi hari. Segeralah beramal, karena khawatir jangan-jangan ketika datang pagi hari nyawa kita sudah diambil oleh Allah. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau di pagi hari, jangan menunda-nunda amal. Jangan menunggu datangnya sore hari. Wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Beramallah di saat engkau sehat, sebelum datangnya waktu sakit. Beramallah di saat engkau hidup, untuk kematian. Jadi beramallah di saat sehat, sebelum datangnya sakit menimpamu. Dan beramallah di saat engkau masih hidup, sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Al-Imam Nawawi berkata, qalu fi syarhi hadal hadis maknahu. Para ulama menjelaskan makna hadis ini. La tarkan ila dunya. Janganlah engkau condong dengan dunia. Jadi makna hadis ini, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberangi suatu tempat. Abiru sabilin, orang yang lewat. Artinya janganlah engkau condong dengan dunia. Wala tattakhidha watanan. Janganlah engkau menjadikan dunia pemukiman yang abadi. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha. Janganlah engkau mendetikkan di dalam jiwamu untuk lama tinggal di dunia. Wala bil i'tina'i biha. Jangan terlalu memperhatikan dunia. Wala tata'allaq minha. Janganlah engkau bergantung dengan dunia. Illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watani. Kecuali seperti orang asing yang tinggal bukan di negerinya. Wala tashtaghil fiha bima la yashtaghilu bihil gharib alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi. Janganlah engkau sibuk di dunia seperti orang yang asing, tidak sibuk, tidak terlalu sibuk, karena dia ingin segera bertemu dengan keluarganya. Wabillahi taufiq. Artinya,
janganlah engkau terlena dengan dunia. Karena di dunia ini kita hanya mampir untuk sementara. Janganlah tertipu dengan dunia. Karena setelah kematian nanti ada kehidupan yang sesungguhnya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Yaitu kehidupan di surga, nas'alullah min fadli, atau kehidupan di neraka, naudzubillah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran penting. Yang pertama, al-hathu ala zuhdi fid dunya, anjuran untuk zuhud di dunia. Anjuran untuk zuhud di dunia. Pelajaran berikutnya, anjuran untuk selalu mengingat kematian. Anjuran untuk selalu mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengingat kematian tidak seperti kita. Beliau kalau mengingat kematian apabila sholat, beliau merasa setelah sholat tidak akan sholat lagi yang berikutnya. Karena seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat. Sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah seperti sholatnya orang yang berpisah. Artinya setelah sholat merasa akan bertemu dengan Allah, supaya seseorang khusyuk di dalam sholatnya, tidak terlena dengan hiruk pikuknya dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, al-mubadarah bil a'mal wa adamu taswif. Segera di dalam mengerjakan amal dan tidak menunda-nunda. Jadi segera di dalam mengerjakan amal, janganlah menunda-nunda. Dan yang paling menunda amal kita hari ini adalah HP kita. Jadi yang paling membahayakan kita pada hari ini adalah HP kita. Kita mau beramal, dan kita ingin melihat berita sebentar saja, ternyata waktu kita habis. Kita belum membaca Al-Quran, kita belum zikir, belum berdoa, belum mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Semuanya terbengkalai karena menyia-nyiakan waktu. Jadi maksud hadis ini adalah perintah bersegera di dalam mengerjakan amal soleh, dan janganlah menunda-nunda. Ada seorang salaf yang berkata, saufa jundun min junudi iblis. Menunda amal termasuk tentaranya iblis. Jadi menunda amal termasuk tentaranya iblis. Artinya iblis mengatakan pada kita, syaitan membisikkan kepada manusia, nanti saja. Jadi kalau sampai nanti saja, pada waktu yang telah dibisikkan telah tiba, waktu yang dibisikkan telah tiba, ada kalimat nanti berikutnya. Karena apabila kita menuruti
bisikan yang pertama, kita akan menuruti bisikan yang berikutnya. Maka putuslah langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian di antara faedah yang diambil, mendidik generasi muda dengan pendidikan, mendidik generasi muda dengan pendidikan ingat kematian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik pemuda dengan pendidikan akhirat, mengingat kematian, meraih surga. Jadi supaya pemuda tidak lalai. Maka lihatlah sekarang pemuda lalai sekali. Karena orang tuanya hanya menyebutkan dunia saja. Tidak mendidik dengan pendidikan akhirat, pendidikan kematian, pendidikan berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan untuk meraih pahala di hari kiamat nanti. Ini yang dididik. Inilah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda digandeng pundaknya, dinasihati, wahai pemuda, wahai anak kecil, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Di dunia jadilah engkau seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang menyeberangi suatu tempat. Orang yang istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi hadis ini sangat tegas, sangat jelas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan pendidikan ingat kematian, ingat akhirat, bukan dengan pendidikan dunia, pendidikan hiburan terus. Tidak pernah ngomong tentang masalah kematian terhadap anak kita. Jangan salahkan kalau anak kita hatinya keras. Dididik anaknya pendidikan tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tentang kematian pada anak-anak kecil, supaya hatinya tidak keras, supaya pendidikan ini akan terngiang-ngiang terus di benak mereka untuk bertakwa kepada Allah, untuk meraih pahala di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, wa an Abil Abbas Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abul Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, sahabat Al-Ansari yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah pada tahun 88 Hijriah. Ia berkata, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku mengerjakannya Allah akan mencintaiku,
dan manusia akan mencintaiku. Orang-orang yang soleh mencintaiku. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izzat fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dengan dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhad bima fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, engkau akan dicintai manusia. Artinya jangan tamak dengan pemberian orang lain. Janganlah engkau tamak dengan harta manusia, engkau akan dicintai manusia. Al-Imam Nawawi berkata, hadithun sahih, hadis yang sahih, hadisun hasan, rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, kesungguhan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Kesungguhan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Jadi para sahabat menuntut ilmu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di antara faedah yang diambil, zuhud dengan dunia memudahkan seseorang untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih kecintaan Allah. Zuhud dengan dunia. Jadi tidak terlalu silau, tidak silau dengan dunia. Ini memudahkan seorang untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih kecintaan Allah. Jadi kenapa ada orang malas di dalam meraih kecintaan Allah, meraih akhirat? Ya karena dia masih tamak dengan dunia, masih silau dengan dunia. Jadi orang yang silau dengan dunia, orang yang berlomba-lomba meraih dunia, tidak mungkin orang yang silau dengan dunia lalu dia sungguh-sungguh di dalam beramal. Ini mustahil. Jadi orang yang cita-citanya dunia, tentunya dia akan malas di dalam meraih ridha Allah, meraih kecintaan Allah. Tapi orang yang zuhud dengan dunia, Allah memudahkannya untuk bersungguh-sungguh meraih ridha Allah dan kecintaan Allah. Kemudian di antara faedah yang diambil, larangan tamak dengan harta orang lain. Larangan tamak dengan harta orang lain. Jadi ini perbuatan yang tercela, tamak dengan harta orang lain. Minta oleh-oleh, minta hadiah, meminta-minta. Ini perbuatan yang tercela. Nabi SAW bersabda, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan harta yang dimiliki orang lain, engkau akan dicintai manusia. Hadis berikutnya, Wani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqala, dzakara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya faqala. Dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan ma asaban nas, apa yang diperoleh manusia dari dunia. Jadi kaum muslimin mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, dan seterusnya. Faqala, Umar berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u bihi batnahu, rawahu Muslim. Umar berkata, mengomentari orang-orang yang mendapatkan harta, mendapatkan kemewahan, mendapatkan kesenangan dunia. Umar ingat, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari menahan lapar, tidak mendapatkan kurma yang jelek. Ad-daqal artinya radi'ut tamar. Beliau bahkan tidak mempunyai kurma yang jelek untuk mengisi perutnya. Rawahu Muslim. Jadi orang yang tidak mau makan kecuali makan makanan yang enak. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kelaparan, tidak ada apa-apa. Bahkan tidak memiliki kurma yang jelek. Bukan kurma yang bagus, kurma yang jelek untuk mengisi perutnya. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia yang ada di dunia ini, sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Fihi sabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ju'. Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rasa lapar. Ini kita berapa kali merasakan kelaparan? Berapa kali kita merasakan kelaparan, tidak ada apa-apa yang dimakan? Kita paling-paling kalau lapar ini saking sibuknya kita lupa makan. Atau kalau kita sedang berpuasa, kita merasakan lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kelaparan. Jadi sering menahan lapar. Bahkan pernah beliau mengikat batu di perutnya, 2 batu, untuk menahan rasa lapar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, fihi itharun lil akhirah ala dunia, mendahulukan akhirat daripada dunia. Mendahulukan akhirat daripada dunia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk sabar di dalam kehidupan dunia. Jadi beliau manusia yang paling mulia tapi kelaparan. Mendidik sahabat-sahabat agar ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru syairin fi rafin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya, muttafaqun alaihi.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sedangkan di rumahku tidak ada apa-apun yang bisa dimakan orang yang hidup kecuali setengah gandum firafin li yang ada di rakku, setengah bejana yang berisi gandum yang ada di rak rumahku. Fa'akaltu minhu, aku pun makan dari gandum tersebut. Hatta tala alayya, sampai berlalu waktu yang sangat lama, tidak habis-habis. Fakiltuhu fafaniya, benar aku menakarnya, dan gandum itu pun langsung habis. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Nawawi berkata, satru syairin ay syai'un min syair, ada gandum yang sedikit, tidak terlalu banyak, sebagaimana yang ditafsirkan Al-Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini diambil beberapa faedah yang diambil, faedah yang penting. Yang pertama, i'radun Nabi sallallahu alaihi wasallam ani dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari dunia. Jadi subhanallah, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempit, tidak luas. Jadi kalau diukur mungkin 5 kali 5, itu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah dan rumah yang lain bersama istri-istrinya 5 kali 5 atau kurang atau lebih sedikit. Kemudian beliau tidak meninggalkan apapun untuk istri-istrinya kecuali meninggalkan gandum. Ini sisa makanan, tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan dirham, dinar, berlian, mutiara, tidak. Beliau menyerahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia Allah akan mencukupi keluarga yang ditinggalkannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apapun untuk istri-istrinya kecuali sisa gandum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau hutang gandum kepada pedagang Yahudi 30 sok. Kemudian dibagikan untuk istri-istrinya, dimakan setiap hari. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, gandum yang di rumahnya Aisyah sisa sedikit. Tetapi anehnya yang sedikit ini tidak habis-habis. Kemudian Aisyah penasaran. Setelah itu pun ditakar. Setelah ditakar langsung habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuhsi, jangan dihitung." Beliau berwasiat kepada Asma, jangan dihitung. Fayuhsillahu alaiki, Allah akan mengurangi keberkahannya atasmu. Jadi makanan atau harta kalau dihitung terus kurang berkahannya. Kalau tidak dihitung lebih barokah. Jadi uang yang di dompet gitu ya, uang bulanan atau apa, taruh di dompet saja. Jadi pecicili terus ini, dompetnya dihitung terus ini. Ini cepat habis. Jadi kalau uang masuk dompet sudah, jangan dihitung supaya tidak cepat habis.
tempat beras istri, kalau bisa dicat hitam, nggak kelihatan. Ini lebih barokah. Dan mengambilnya baca bismillah, bismillah. Apalagi memakai mud nabawi. Jadi ada takaran mud nabawi. Ini diambil insyaallah makanan barokah, nyumber insyaallah. Diberkahi oleh Allah. Jadi kita harus beriman adanya barokah. Maka kalau mengambil makanan bismillah, meletakkan bismillah. Jangan dihitung terus. Oh ini. Istrinya melihat. Jangan ngomong, kalau habis baru ngomong gitu loh. Kalau belum habis jangan, ini sebentar lagi makanan kita masih aman, tapi sudah berkurang. Sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Ini tidak perlu. Ini mengurangi keberkahan. Ada guru kami cerita. Dia cerita dulu gajinya pas-pasan. Syekh Abdul Hasan hafizahullah. Gajinya pas-pasan. Setiap akhir bulan mesti tidak cukup. Setelah mengamalkan hadis ini, wes diempet saja. Diambil, disimpan rapat-rapat. Ngambilnya pun tidak melihat, mungkin merem mungkin ya. Bismillah. Barokah lebih. Allah yang beri keberkahan. Belanja secukupnya, dihemat dan sisa insya Allah. Makanan yang dihitung ini cepat habis. Karena orang yang menghitung-hitung makanan, berkurang tawakalnya kepada Allah. Jadi orang yang menghitung uang, dihitung, dikit lagi habis. Kalau nggak hitung, biar nggak tawakalnya kepada Allah kuat. Dan dia lebih awet, lebih tersisa. Ini yang namanya barokah. Allah benar-benar memberi berkah. Maka orang-orang yang belajar akuntansi, penghasilannya 1 bulan berapa, kasihkan istrinya pemasukan, kredit, debit, saldo. Ini mengurangi keberkahan. Ada seorang ustadz cerita, sudah meninggal dunia rahimahullah. Dia ini tidak heran, gajinya 1 bulan berapa, tapi bisa belanja banyak. Dan masuk akal. Setelah itu dihitung, dia penasaran. Setelah dihitung tidak cukup sudah. Karena dihitung tidak cukup. Setelah biarkan ambil gaji, wes disai wes. Semerem saja. Istri minta kasih. Tapi jangan dikasih terus gitu ya. Kadang nggak dikasih juga. Nah, itu insya Allah Allah memberkahi. Ada seorang sahabat namanya Abu Rafi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang, Abu Rafi ngasih sampil kambing, lengan 1. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wah, mana lagi Abu Rafi?" 2. Setelah itu dimakan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Wahai Abu Rafi, mana lagi?" Abu Rafi berkata, "Ya Rasulullah, lengannya kambing cuma 2." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau engkau membaca bismillah, engkau akan memberikan kepadaku lengan kambing setiap aku memintanya." Wahai Abu Rafi, sekiranya engkau membaca bismillah, engkau akan memberikan. Tidak tahu ini dari mana, Allah yang mengirimkan. Satu lagi sebelum ditutup. Talha ibnu Ubaidillah, pada waktu perang Uhud, kena pedang atau kena panah, dia berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau engkau mengatakan bismillah, jangan katakan katakan bismillah, malaikat akan mengangkatmu dan orang-orang akan melihatmu. Jadi bismillah ini mengurangi rasa sakit, memberkahi makanan dan memberkahi harta kita, uang kita. Ambil, baca bismillah, bismillah, bismillah.
Jangan dihitung-hitung. Jadi orang kalau menghitung kan ada kekhawatiran. Jadi khawatir ini mengurangi keberkahan. Karena apa? Karena orang yang khawatir tidak cukup, tawakalnya kepada Allah lemah. Kalau orang nggak menghitung cukup, yakin cukup, bismillah, Allah akan memberkahi rezekinya. Ini dibuktikan hadis Bukhari dan Muslim. Aisyah penasaran, kandum kok habis-habis gitu loh. Setelah ditakar langsung habis. Padahal terisi sedikit. Ini barokah. Tidak menghitung-hitung harta, tidak menghitung-hitung makanan, dan itu adalah tanda kuatnya tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.